Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aliwardani. Ini video pertama saya karena saya mendapat tugas di sini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang KD 3.2, yaitu tentang menganalisis dan mengevaluasi makna Al-Quran surat Luqman juz 31 ayat 13 sampai 14 dan Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada sesama manusia. Kita mulai dari kita mulai dari Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Kita bacakan dulu ayatnya, ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la nusyriku billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, kita bacakan artinya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, gotong royong mempersekutukan Allah, yakni dengan kezaliman, benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada insan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Luqman ayat 13 sampai 14. Di sini asbabun nuzul adalah mengapa diturunkannya surat atau ayat tersebut. Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Semua ayat-ayat dari surat Luqman Makkiyah, termasuk Makkiyah. Begitu pendapat mayoritas beberapa ulama. Kenapa surat ini dinamakan surat Luqman? Karena surat ini mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang terkandung di dalamnya yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Adapun beberapa pendapat musafir bahwa ayat ini turun karena terdapat masalah, yaitu permasalahan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala dirinya memeluk Islam, lalu ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau memeluk agama Muhammad atau agama Islam. Demi Allah, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad SAW dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Sa'ad adalah anak laki-laki yang paling dicintainya, tetapi Sa'ad sangat enggan untuk melakukan keluar dari agama Islam, dan ibunya benar-benar menjalani itu semua 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum, serta tidak berteduh, hingga Sa'ad pun merasa khawatir. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan mengadukan sikap ibunya kepadanya. Maka di situ turunlah ayat ini, ayat 13 sampai 14 surat Luqman ini. Begitu. Selanjutnya kita akan ke makna yang terkandung dalam surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini. Surat ini mempunyai makna bahwa kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang Allah berikan, yang Allah
kita harus senantiasa menjauhi perbuatan yang menyekutukan Allah. Selain itu, kita juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang sudah merawat kita dari kecil, dari sejak kita lahir sampai kita besar sampai sekarang. Namun tidak hanya kepada kedua orang tua kita, tapi juga ke kerabat kita, kerabat dekat kita, tetangga kita, kepada anak yatim, serta fakir miskin yang perlu bantuan kita, yang perlu kita bantu hak-haknya dengan cara seperti berkata dan bertindak dengan baik, bertutur kata baik, sopan, tidak mencela, menunaikan zakat, serta mendirikan sholat 5 waktu. Lalu kita akan selanjutnya ke Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada bapak serta ibu, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak akan memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini, di dalam surat ini kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah selain Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, memohon kepada Allah agar memberikan jalan kepada kita jalan yang lurus, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Lalu kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita. Kita harus sopan, kita harus bertutur kata yang baik, tidak boleh membangkang kepada kedua orang tua. Terus kita juga harus mendirikan sholat 5 waktu, terus membayar zakat, selalu berkata-kata baik pada semua orang, kepada manusia, entah itu teman yang berbeda agama pun atau yang sama pun, yang tidak memiliki ada hal yang berbeda dari kita tidak boleh mencela, kita harus baik, kita harus sopan, kita harus menghargai perbedaan itu sendiri. Lalu kita lanjut ke hadis yang menjelaskan tentang kewajiban bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya menjelaskan tentang mendapat hadis dari Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6490 yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ilaiman usfalah minkum wala tanzuru ila man fawqukum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 6490. Lalu kita beralih ke hadis tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Qala salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala jihadu fi sabilillah. Artinya, aku bertanya, wahai Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada ibu bapak. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Subhanallah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pesan yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13-14. Pesan yang dapat kita ambil di sini adalah jangan mencampur adukan keimanan dan kezaliman seperti menyekutukan Allah, beriman, memohon kepada selain Allah, karena itu perbuatan dosa. Untuk orang tua sudah seharusnya mengingatkan perbuatan anak-anaknya yang menyimpang dan dengan cara-cara yang baik, yang bisa diterima oleh anaknya dengan baik, tidak dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang baik. Lalu senantiasa menghormati, mematuhi dan memuliakan kedua orang tua. Senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita sedari kecil. Kita harus doakan semoga yang baik-baik kepada kedua orang tua kita. Lalu selanjutnya, pesan yang dapat kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, hanya kepadanya, tidak selain dirinya, tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu berbuat baik kepada sesama manusia. Kita harus, yang tadi saya bilang, kita harus sopan kepada sesama manusia walaupun perbedaan ada di antara kita dengan orang lain. Kita harus tetap menghormati, kita harus tetap menerima perbedaan itu, kita harus menghargai perbedaan orang lain. Juga perbedaan pendapat, kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh seperti tidak menerima, tapi kita harus menghargai, karena perbedaan itu juga indah. Lalu lanjut, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta selalu berkata baik dan sopan santun. Lalu pesan yang dapat kita ambil juga dari hadis yang tadi saya sebutkan, kita tidak boleh iri kepada orang lain. Kita harus bersyukur apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apa yang sudah Allah turunkan kepada kita, apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Kita harus terima dengan lapang dada. Kita tidak boleh seperti Allah tidak sayang kepada kita, bukan seperti itu, karena memang itulah yang terbaik untuk kita. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus syukuri itu, karena sesungguhnya masih banyak orang di luar sana, di luar kehidupan kita yang memikirkan bahwa kita tidak berkecukupan, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita melihat orang di luar sana yang lebih berkecukupan, kaya raya. Kita tidak boleh memandang orang di atas, tapi kita harus memandang orang yang lebih rendah, karena kita harus belajar bahwa di luar sana masih banyak sekali orang yang lebih kurang daripada kita, lebih membutuhkan daripada kita. Jadi kita harus bersyukur. Kita sudah tinggal di mendapatkan rumah yang sudah meskipun sederhana. Bagaimana orang di luar sana yang tinggal di kolong jembatan, tinggal di pinggir jalan, di depan toko. Kita harus selalu bersyukur karena kita masih diberikan nikmat, kita masih diberikan tempat tinggal yang layak. Jadi kita harus bersyukur, jangan ada iri dengki, karena semua akan kembali kepada Allah. Jadi kita harus tetap bersyukur ya kepada Allah, kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita, takdir yang sudah diberikan kepada kita. Kita harus menerima dengan lapang dada, serta
kita harus berbuat baik juga kepada sesama manusia yang tadi saya sampaikan. Lalu kita akan lanjut. Manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah merupakan suatu hakikat yang wajib kita amalkan dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat dari bersyukur kepada Allah itu mendapat kasih sayang dan ridho dari Allah. Jadi kita itu merasa tidak ada beban, kita merasa diridhoi sama Allah. Apa yang kita lakukan itu benar dan kita selalu bersyukur kepada Allah. Nikmat apapun yang diberikan oleh Allah, kita harus rezeki apapun yang kita dapatkan, meskipun itu tidak sebanding dengan apa yang kita pikirkan, kita harus tetap bersyukur. Karena terkadang kita mendapatkan pendapatan yang lebih tapi tidak diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam. Lalu manfaat kewajiban beribadah itu kita mendapatkan ketenangan dengan sholat, dengan berdoa, dengan memohon kepada Allah, kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan di hati, hidup menjadi tentram, berkah, selalu mendapat perlindungan Allah, akan selalu mendapat perlindungan dari Allah ketika kita memohon perlindungan kepada Allah. Ketika kita sholat dengan khusyuk, berdoa dengan khusyuk, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Jika kita memang benar-benar khusyuk dalam sholat, dalam doa, dalam beribadah, kita juga akan mendapatkan amal dan hidup menjadi lebih bermakna. Lalu keterkaitan surat Al-Baqarah ayat 83 dengan sikap berbuat baik terhadap sesama manusia. Keterkaitannya, di surat Al-Baqarah Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, yang sudah tadi saya jelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh berbuat yang tidak baik, kita berbuat yang semena-mena, tidak sopan ngomongnya, berbicara dengan tidak sopan kepada orang lain, apalagi yang lebih tua. Itu perbuatan yang tidak baik. Karena di surat ini kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu bertutur kata sopan kepada orang lain. Jadi kita harus selalu sopan kepada orang lain. Kita juga harus menghargai, yang tadi saya bilang sebelumnya, kita juga harus menghargai apa yang perbedaan pendapat, perbedaan kepercayaan, entah itu perbedaan apapun dari kita harus tetap menghargai itu, dengan kita tetap berpegang teguh bahwa apa yang kita anut, kita percayai, kita punya, itu adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang baik. Jadi kita sudah sampai di akhir. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan dari saya tentang menjelaskan tentang KD 3.2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tentang menganalisis dan mengevaluasi surat Al-Baqarah, surat Luqman, dan hadis tentangnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like juga. Insya Allah saya akan termotivasi untuk menjelaskan lebih banyak. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.